Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sultan Iza Hakim. Kali ini kita akan belajar mengenai cara menyusun surat lamaran pekerjaan, ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bagaimana caranya mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kali ini kita akan praktek menyusun surat lamaran pekerjaan. Jadi saya minta tolong kepada adik-adik semuanya untuk fokus sejenak kurang lebih selama 10 menit untuk memahami materi ini ya. Saya mohon saja. Ya. Karena apa? Karena materi ini sangat penting. Surat lamaran pekerjaan ini sangat penting. Kita pasti memasuki dunia kerja dan pasti butuh yang namanya surat lamaran pekerjaan. Betul? Ya, maka dari itu kita harus tahu bagaimana caranya membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar itu seperti apa. Baik. Oke. Langsung saja kompetensi dasar kita kali ini yaitu kompetensi dasar 4.2, yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Seperti itu. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan, ya. Dan yang terakhir, manfaat pembelajaran kita kali ini yaitu siswa bisa membuat surat lamaran pekerjaan sebelum nantinya akan melamar kerja. Ya, maka dari itu saya minta tolong dengan sangat untuk memperhatikan betul materi ini karena ini manfaatnya untuk Anda sendiri, untuk kalian sendiri gitu loh. Ya, nantinya pasti akan masuk di dunia kerja dan pasti akan membuat surat lamaran pekerjaan. Ya, maka dari itu tolong perhatikan dengan baik-baik seperti itu. Oke, baik. Nah, apakah kalian masih ingat dengan sistematika dan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan? Apakah masih ingat? Ya, mari kita ulangi lagi. Ya, sistematika atau susunan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, yaitu tempat dan tanggal surat yang berada di pojok kanan atas. Ya, tempat dan tanggal surat. Tolong diingat-ingat. Terus kemudian dilanjutkan dengan lampiran atau hal, lampiran dan hal. Lampiran dan halnya berarti surat lamaran pekerjaan, seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah alamat tujuan. Jadi ditujukan kepada perusahaan apa? Ditujukan kepada pimpinan perusahaan apa? Misalnya, yang terhormat kepada pimpinan perusahaan Indomaret misalnya. Seperti itu. Terus kemudian salam pembuka ya dengan hormat, biasanya dengan hormat. Terus kemudian ada tanda komanya di situ. Terus kemudian dilanjutkan dengan kalimat pembuka, mohon maaf. Kalimat pembuka, kalimat isi, terus kalimat penutup. Dan yang terakhir yaitu salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Ya, di sini jangan lupa. Kurang lebihnya susunannya atau sistematikanya seperti ini. Inilah susunan surat standar lamaran pekerjaan pada umumnya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini dia, kita sedikit mengulas tentang materi minggu lalu yaitu unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar itu, yang pertama, bentuk suratnya standar. Artinya susunannya standar seperti yang tadi, kurang lebihnya seperti itu. Ya, sistematikanya mulai dari tempat, tanggal surat, terus kemudian alamat tujuan dan seterusnya, ya. Terus kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tentunya menggunakan PUEBI ya atau ejaan Indonesia yang disempurnakan seperti sekarang ini ya. Gunakanlah bahasa yang santun, bahasa yang baik dan benar, seperti itu. Jangan dicampur-campur dengan bahasa daerah atau menggunakan bahasa gaul. Diusahakan untuk tidak seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya, yaitu unsur kebahasaan yang selanjutnya yaitu kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jadi, surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar itu jelas ya, tepat ya, sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan simple, singkat gitu loh, singkat, padat dan jelas, tidak bertele-tele, tidak panjang lebar, intinya apa harus jelas di situ.
Terus kemudian yang keempat yaitu posisi jabatan yang jelas. Jadi dalam surat lamaran pekerjaan, posisi yang kita inginkan atau posisi yang sedang kita lamar di situ juga harus jelas, harus tercantum. Misalnya, saya ingin menjabat pada posisi barista misalnya, atau mungkin pada posisi accounting, atau mungkin posisi marketing dan lain sebagainya. Di situ harus jelas posisi jabatan apa yang ingin kita tuju. Terus kemudian yang terakhir yaitu tanda baca yang benar. Nah, ini tanda bacanya juga harus benar, titiknya di mana, komanya di mana, huruf kapitalnya dan lain sebagainya, seperti itu. Baik. Selanjutnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya. Jadi adik-adik nanti di penugasan saya minta tolong ya untuk membuat surat seperti ini. Terus kemudian dikasih keterangan seperti ini. Nah, supaya adik-adik juga paham susunan suratnya, terus kemudian ini itu bagian apa ya. Ini di bagian tempat dan tanggal surat, Malang 21 Juli 2020 ya, misalnya sini. Terus kemudian hal lamaran pekerjaan, terus kemudian tujuan surat. Yang terhormat pimpinan kafe sawah misalnya ya. Terus kemudian dengan hormat, ini salam pembuka. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari media sosial Instagram tentang lowongan pekerjaan di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin atau Ibu pimpin melalui surat lamaran ini, saya ingin mengajukan diri untuk melamar pekerjaan di perusahaan Bapak Ibu pada posisi marketing. Jangan lupa posisi yang jelas. Terus kemudian disertakan dengan data diri seperti ini ya. Ini kalimat pembuka. Kalimat isi, ini sudah termasuk kalimat isi teman-teman ya. Jadi adik-adik ini perlu dipahami ya, mulai dari data diri, terus kemudian lampiran-lampiran yang ingin ditunjukkan, ini juga termasuk kepada kalimat isi. Nah, kalimat isi berisi identitas, ini yang identitas. Terus kemudian maksud dan tujuannya ini ya, ini maksud dan tujuan berdasarkan keterangan di atas dan seterusnya. Terus kemudian lampiran ini daftar riwayat hidup, fotokopi transkrip nilai, fotokopi ijazah dan seterusnya. Ini termasuk ke dalam lampiran. Terus kemudian ini ada kalimat penutup ya. Dengan surat demikian, surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Atas perhatiannya dan kebijaksanaannya saya mengucapkan terima kasih. Seperti itu ya. Jangan terlalu banyak bertele-tele. Saya mengucapkan banyak terima kasih, itu sudah tidak efektif ya. Jadi usahakan kalimatnya jelas, singkat dan efektif seperti itu ya. Baik. Dan kemudian dilanjutkan dengan tanda tangan dan nama terang di sini ya. Kurang lebihnya seperti itu. Saya nanti akan mengirim PowerPoint-nya kalau misalnya kurang jelas dan bisa dipelajari lagi lebih lanjut seperti itu ya. Nah, terus kemudian sumber lowongan pekerjaan. Nah, dalam sebuah surat lamaran pekerjaan pasti kita mendapatkan iklan atau sebuah sumber lowongan pekerjaan dari mungkin media massa atau mungkin media cetak seperti itu ya. Nah, ini bisa ada beberapa opsi atau pilihan. Yang pertama ada Instagram, ada Facebook, ada browser ya, atau ada internet, atau ada majalah dan koran dan lain sebagainya. Jadi nanti penugasannya adalah saya minta adik-adik semuanya untuk membuat surat lamaran pekerjaan dengan ditulis tangan ya. Terus kemudian yang pertama adik-adik harus mencari sumber lowongan pekerjaan. Misalnya dari Instagram, dari Loker Malang, atau mungkin dari apa ya? Dari akun-akun yang lainnya, akun-akun yang tentang lowongan pekerjaan. Yang paling banyak mungkin Loker Malang, atau mungkin Loker Surabaya, atau mungkin Loker Jawa Timur dan lain sebagainya, terserah ya, seperti itu ya. Tidak usah yang penting lowongan pekerjaan apapun boleh, bebas lowongan pekerjaan apapun bebas, meskipun Anda mungkin tidak ingin bekerja di situ gitu loh ya. Jadi yang penting belajar membuat surat lamaran pekerjaan ya. Saya harapkan seperti itu nantinya. Oke, baik. Ini dia misalnya contohnya saya mendapatkan Loker Malang ya, contoh lowongan pekerjaan dari Instagram yaitu Loker Malang dari perusahaan apartemen Dika Universe Malang. Ya, ini ya, Dika Universe Malang.
Ya, dia perusahaan ini mencari di bagian marketingnya. Terus kemudian laki-laki atau perempuan usia maksimal 35 tahun, D3 jurusan apapun, misalnya seperti ini ya. Misalnya ada seperti ini. Ada D3 atau S1 semua jurusan IPK minimal. Ya sudah, tidak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya kalian tidak ingin kuliah setelah ini, tidak ingin kuliah langsung kerja, padahal di sini tertera semua jurusan, berarti kan harus kuliah dulu. Tidak apa-apa, langsung saja kita buat seperti itu loh. Jadi tidak apa ya, tidak usah menghiraukan apakah di sini harus kuliah dulu atau apa ya. Soalnya mungkin lowongan pekerjaan yang hanya lulusan SMA pun mungkin tidak terlalu banyak ya, atau mungkin banyak sebenarnya. Tapi yang saya tekankan di sini adalah adik-adik praktek membuat surat lowongan pekerjaan, atau mungkin nanti bisa bisa dikarang saja di bagian di bagian lulusan ini, di bagian kuliah ini. Misalnya Muhammad Sultan Iza Hakim, lulusan jurusan bahasa Inggris, misalnya pendidikan bahasa Inggris, IPK-nya misalnya 3,5 misalnya ya, dan sebagainya. Itu nanti bisa dikarang. Yang penting teman-teman saya minta untuk membuat surat lowongan pekerjaan dulu, surat lamaran pekerjaan seperti itu. Nah, terus kemudian jangan lupa ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, nama perusahaannya nanti dicantumkan di bagian alamat pembuka, yaitu apartemen Dika Universe. Terus kemudian posisi jabatannya di bagian marketing eksekutif seperti itu. Ini harus diperhatikan. Nah, ini tadi contohnya teman-teman. Saya minta nanti adik-adik untuk membuat surat lamaran pekerjaan yang ditulis tangan ya, yang ditulis tangan seperti itu. Terus kemudian surat lamaran pekerjaannya disertai dengan ini, keterangan ini, keterangan susunan surat lamaran pekerjaan seperti tempat dan tanggal surat, terus kemudian ada halnya, ada tujuan surat, ada salam pembuka, ada kalimat pembuka, dan seterusnya. Ya, saya minta nanti prakteknya seperti itu. Oke, baik, kita masuk ke penugasan surat lamaran pekerjaan. Nah, setelah adik-adik sudah tahu, sudah paham tentang susunan lamaran pekerjaan itu seperti apa, unsur kebahasaannya itu seperti apa, terus kemudian sekarang saya minta kepada adik-adik semuanya untuk mencari iklan lowongan pekerjaan ya. Terserah, mau di majalah juga boleh, di koran juga boleh, di Facebook atau mungkin di Instagram. Tapi mungkin yang paling banyak di Instagram ya saat ini ya. Nah, setelah itu screenshot atau foto iklan lowongan pekerjaan tersebut. Jadi nanti setelah mendapat iklan yang adik-adik inginkan, di screenshot terus kemudian ya. Nah, setelah itu ditulis tangan. Nah, setelah itu adik-adik menulis tangan surat lowongan pekerjaannya, ditulis ya, seperti itu. Harus disesuaikan dengan iklan tersebut. Kalau misalnya iklan tersebut menawarkan lowongan pekerjaan tentang chef misalnya ya kalian harus membuat surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan itu, seperti itu loh ya. Ya, menurut surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang sudah didapatkan. Terus kemudian tulislah dengan tulisan yang jelas dan dapat terbaca ya. Jadi saya mohon kepada anak-anak semuanya supaya menulis dengan baik, menulis dengan indah dan bisa terbaca seperti itu ya. Oke, menulisnya gimana Mas? Menulisnya di kalau bisa di buku tulis boleh, atau mungkin di kertas folio ya. Mungkin kertas folio saja ya. Nanti setelah itu difoto dan dikirimkan. Oke, baik. Terus kemudian sesuaikan dengan struktur surat lamaran pekerjaan serta menggunakan bahasa dan tanda baca yang baik dan benar ya. Jadi saya minta nanti, nah kurang lebih seperti ini adik-adik ya. Kurang lebih penugasannya seperti ini, cuman bedanya ditulis tangan ya, ditulis tangan. Terus kemudian disertakan, jangan lupa dikasih tanda keterangan susunan surat seperti itu, tanggal dan suratnya,
halaman, tujuan surat dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Saya mohon seperti itu. Nah, terus kemudian kalau misalnya sudah screenshot Mas, sudah screenshot iklan lowongan pekerjaan di IG misalnya. Terus kemudian saya sudah nulis, terus kemudian diapain? Terus kemudian dikirim di folder penugasan yang ada di Google Classroom, ya. Setelah sudah menulis, nanti dikirimkan ke Google Classroom. Jadi ada 2 file di sini ya. Ada 2 file yang harus dikirim. Yang pertama screenshot iklan lowongan pekerjaan. Yang kedua foto tulis tangan surat lamaran pekerjaan. Jangan sampai contek-contekan ya. Jadi saya sangat mohon. Jadi setiap anak harus berbeda, tidak boleh ada yang sama. Tidak boleh ada yang sama, semuanya iklannya harus berbeda seperti itu ya. Karena ini manfaatnya untuk adik-adik sendiri nanti supaya bisa ketika ingin melamar ke pekerjaan seperti itu. Nah, ini nilai penilaian tugasnya yang pertama. Jadi sistematikanya atau strukturnya atau susunannya nanti benar atau tidaknya. Nah, di situ nanti ada penilaiannya tersendiri. Terus kemudian bahasa serta tanda baca yang baik dan benar. Usahakan menggunakan bahasa yang baik dan tanda baca yang benar. Nanti juga masuk ke dalam penilaian di situ ya. Terus kemudian sesuai dengan iklan lowongan pekerjaan. Kalau misalnya iklannya tentang chef, ya kalian harus membuat surat lamaran tentang chef seperti itu. Harus sesuai dengan lowongan pekerjaan yang sudah kalian screenshot ya. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu jujur, bertanggung jawab, dan tepat waktu dalam mengerjakan. Ini saya mohon. Jadi tepat waktu ya adik-adik ya. Jadi jangan sampai molor batas waktu yang sudah disediakan. Jangan sampai molor batas waktunya ya. Terus kemudian jujur. Jadi tidak boleh ada jadi semua siswa harus berbeda-beda surat lowongan pekerjaannya, surat lamaran pekerjaannya. Ya, saya kira seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat belajar untuk adik-adik. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga imun tubuh, jangan lupa tetap olahraga dan banyak beribadah ya, seperti itu ya. Oke, baik, mungkin kalau misalnya ada yang kurang paham, ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar di Google Classroom. Ya, jangan lupa, jangan sampai melewati batas waktu yang sudah disediakan. Ya, seperti itu. Terima kasih. Tetap semangat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.